Allah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah tidak lain untuk beribadah, menyembah kepadanya. Dalam Al-Dhariyat surat ke-51 ayat 57 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka memenuhi kewajiban ibadah tersebut. Tentu harus ada sarana dan prasarana yang melengkapinya. Sarana dan prasarana bisa terwujud jika di situ ada dana atau biaya. Dana bisa ada bila terdapat sistem ekonomi yang kokoh, yang sudah barang tentu, sekaligus juga sistem ekonomi tersebut sesuai dengan syariat. Sayangnya, sistem ekonomi di negara kita tercinta ini cenderung pada ekonomi kapitalisme yang mengejar keuntungan belaka, yang menilai sesuatu hanya berdasarkan pada akal dan nafsu saja, dan cenderung memisahkan diri dari aspek-aspek spiritual, yakni nilai-nilai keimanan dan moralitas, di mana aspek spiritual ini merupakan kontrol kehidupan manusia di dunia, agar dia bisa mampu mewujudkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan rendahnya aspek spiritual yang dimiliki, serta semakin kokohnya sistem ekonomi kapitalisme, maka akan menimbulkan terjadinya suatu paham yang dikenal dengan istilah individualistis, materialistis, dan konsumtivis, yang pada akhirnya terciptalah sebuah budaya yang dikenal dengan budaya hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, ini kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, budaya hedonisme dan materialistis ini merupakan suatu virus yang sangat mematikan, yang mampu membuat manusia kehilangan akal sehatnya, tercabut dari kearifan budaya bangsanya, bahkan mampu mengubah jadi diri dan keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang pejabat yang seharusnya amanah, karena virus hedonisme dan materialistis ini, akhirnya pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang dari jabatan
menjadi hancur masa depannya. Miras dan narkoba menjadi kebutuhan hidupnya. Pergaulan bebas, riset, dan dunia gemerlap malam menjadi gaya hidupnya. Tongkrong-tongkrong, santai-santai, main hati, online, dan lain sebagainya menjadi kegiatan sehari-harinya. Lalu mau diarahkan kemana bangsa dan negara ini? Sementara para pemuda itu, kata Mustafa Al-Walaini, seorang pejuang Palestina di masa lalu, syubhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Asal kita arahkan, asal kita didik dengan baik, sehingga mereka ada pada track recordnya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena paham hedonisme dan jiwa materi ini pula rumah tangga yang seharusnya mampu mewujudkan sakinah, ketentraman, sa'adah, kebahagiaan, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, mampu mencetak anak-anak yang soleh dan solihah serta bernasib baik. Karena paham hedonisme, rumah tangga itu akhirnya hancur berantakan. Suami bersenang-senang, istri menghilang, anak-anak menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan. Ingat, bukankah negara akan jaya bila rumah tangga juga jaya? Negara akan makmur bila rumah tangga yang ada di negara itu juga makmur. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, disinilah pentingnya media dakwah yang efektif, yang praktis sekaligus tepat sasaran, sehingga mampu membentengi masyarakat dari gaya hidup hedonisme dan gaya hidup materialistis. Allah berfirman dalam Ali Imran surat ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sayugjanya di antara kamu semua ada umat, ada sebuah komunitas, yang komunitas itu tugasnya mengajak kepada kebaikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mereka orang yang mengajak dan yang diajak, humul muflihun, orang yang beruntung dunianya sampai akhirat. Untuk membendung hedonisme dan materialistis ini, ayo kita mulai dari diri kita masing-masing, baru melangkah kepada orang lain. Mengapa? Tidak lain supaya hidup kita ke jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar bangsa ini tidak terpuruk, tapi menjadi bangsa yang jaya, yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain, bahkan selangkah lebih maju ke depan. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Jumat as'adahumullah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam berdakwah untuk membendung budaya hedonisme dan materialistis tersebut. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berzikir, lewat berpikir, koreksi diri, dan ingat juga melaksanakan sholat 5 waktu secara kontinu dan berkualitas. Karena sholat yang berkualitas inilah yang akan mampu membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif.
Allah berfirman dalam Al-Ankabut 45, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang berkualitas mampu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan munkar. Yang kedua, ayo jadikan diri kita hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur artinya kita gunakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan di jalan Allah. Barang siapa yang Allah beri harta berlebih, ayo berbagi lewat hartanya. Barang siapa yang diberi oleh Allah pengetahuan yang luas, ayo kita berbagi dengan orang lain lewat nasihat-nasihatnya. Barang siapa yang diberi Allah nikmat, kekuatan jabatan misalnya, ayo dengan jabatan itu kita bantu mereka yang lemah. Kekuatan yang kedua misalnya kekuatan tenaga, ayo dengan tenaga yang kita miliki kita bantu tetangga kanan kiri yang butuh uluran tangan kita. Itulah bagian dari bersyukur. Andai tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya ilmu yang luas, maka berbagilah dengan orang lain lewat doa-doanya. Itu juga bagian dari bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, ayo jadikan diri kita dalam hidup punya pola hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak konsumtif. Karena di sekitar kita banyak saudara-saudara kita seagama atau saudara kita setanah air dan bangsa di bawah jurang kemiskinan. Bukankah Allah telah berfirman, wala tubadir tabdira, janganlah kamu berlebih-lebihan, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin, karena sesungguhnya berlebih-lebihan adalah teman setan. Yang terakhir, keempat, supaya kita mampu membentengi diri kita dari budaya hedonisme dan materialistis, ayo jadikan diri kita tidak selalu menuruti keinginan, tidak mengikuti hawa nafsunya. Seorang manusia bila akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka manusia itu bisa lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, bila nafsunya mampu mengkerdilkan akal pikirannya, nafsunya mampu menjajah akal sehatnya, maka manusia itu na'udzubillah bisa lebih rendah daripada binatang, bahkan daripada setan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayo kita jaga situasi dan kondisi yang kondusif ketika pilkada tanggal 27 semakin dekat. Ayo kita jadi manusia-manusia yang mampu menghargai sebuah perbedaan. Ayo kalau tanggal 27 kita datangi tempat-tempat TTS, kita memilih dengan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan bangsa ini dimanapun di seluruh Indonesia akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang inovatif dan punya integritas. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih man fi salahul Islam wal muslimin wa ahli man fi alati salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna